Ketika roh meninggalkan jasadnya, peristiwa ini lebih dari sekedar peralihan fisik dari dunia yang bersifat material menuju alam akhirat yang gaib. Ini adalah sebuah momen yang penuh dengan makna mendalam, yang tidak hanya dirasakan oleh individu yang meninggal, tetapi juga oleh keluarga dan orang-orang yang terlibat dalam proses pemakaman. Dalam banyak tradisi agama, khususnya dalam ajaran Islam, kematian dipandang sebagai salah satu tahap yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, yang bukan hanya soal fisik semata, melainkan juga soal spiritual dan emosional. Proses ini melibatkan banyak dimensi, mulai dari perasaan kehilangan, penghormatan terhadap jenazah, hingga bagaimana roh memahami keberadaannya di alam pasca kematian. Dalam Islam, kematian bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah transisi dari kehidupan dunia menuju kehidupan abadi di akhirat. Ketika roh terlepas dari jasad, ada keyakinan bahwa ia tidak serta-merta hilang ke dalam kehampaan atau lenyap begitu saja. Sebaliknya, roh tersebut masih memiliki kesadaran yang kuat dan dalam beberapa kasus, diyakini masih dapat merasakan dan berkomunikasi secara emosional dengan mereka yang terlibat dalam prosesi pemakaman. Hal ini menjadi alasan mengapa dalam ajaran Islam sangat penting untuk memperlakukan jenazah dengan penuh kelembutan, perhatian, dan rasa hormat. Karena bukan hanya tubuh fisik yang kita hadapi, tetapi juga jiwa yang pernah hidup di dalamnya. Sebagai contoh, dalam tradisi pemakaman Islam, salah satu proses yang sangat dihormati adalah memandikan jenazah. Proses ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan doa, karena dipercaya bahwa roh orang yang meninggal masih memiliki hubungan emosional dengan jasadnya. Roh tersebut mungkin merasa sakit atau tidak nyaman jika jasad diperlakukan dengan kasar. Oleh karena itu, disarankan agar jenazah diperlakukan dengan sangat lembut. Dalam beberapa narasi, disebutkan bahwa ketika jenazah dimandikan, roh mungkin mengungkapkan permohonan yang syarat emosi kepada orang yang memandikannya. Seperti, "Wahai orang yang memandikan, aku mohon kepadamu demi Allah, perlahan-lahanlah dalam melepaskan pakaianku, karena aku tengah beristirahat dari penderitaan yang luar biasa saat malaikat maut mencabut nyawaku." Ungkapan seperti ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kelembutan dan rasa hormat selama proses tersebut, karena roh masih dalam tahap transisi dan mungkin merasakan ketidaknyamanan dari apa yang telah terjadi. Momen-momen seperti ini bukan hanya menekankan pada aspek ritual, tetapi juga pada hubungan spiritual yang sangat erat antara dunia fisik dan dunia roh. Dalam pandangan Islam, kematian adalah sebuah jembatan yang menghubungkan dua alam, dan bagaimana kita memperlakukan mereka yang telah meninggal mencerminkan keyakinan kita terhadap hubungan tersebut. Proses memandikan jenazah, misalnya, tidak hanya dimaknai sebagai tugas fisik untuk membersihkan tubuh, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terakhir yang penuh dengan doa dan harapan agar roh yang telah meninggalkan jasadnya dapat merasa tenang dan damai. Selain itu, proses pemakaman secara keseluruhan juga dipenuhi dengan simbolisme spiritual yang kuat. Mulai dari cara jenazah dimandikan, dikafani, disolatkan, hingga dimakamkan. Semuanya mencerminkan tanggung jawab dan rasa hormat yang besar kepada roh yang telah meninggalkan dunia ini. Dalam setiap langkah, ada doa-doa yang dilantunkan, memohon kepada Allah agar si almarhum diterima dengan baik di sisinya dan diampuni dosa-dosanya. Pada saat yang sama, keluarga dan orang-orang terdekat yang ditinggalkan juga diberikan penghiburan dengan keyakinan bahwa kematian adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan
dan bahwa kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Selama proses pemandian jenazah, diyakini bahwa roh masih memiliki kesadaran akan apa yang terjadi pada jasadnya. Dalam beberapa keyakinan dan narasi, roh bahkan mungkin mengajukan permintaan tertentu terkait bagaimana tubuhnya diperlakukan. Salah satu permintaan yang mungkin muncul adalah agar air yang digunakan dalam proses pemandian jenazah tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Hal ini karena meskipun roh telah terpisah dari jasad, tubuh yang ditinggalkannya mungkin masih mengalami sensasi tertentu, termasuk rasa sakit yang diakibatkan oleh pemisahan roh dari jasad. Sensasi ini digambarkan sebagai rasa terbakar atau luka yang menandakan betapa beratnya proses perpisahan ini, di mana malaikat maut menarik roh dari jasad. Oleh karena itu, permintaan untuk menggunakan air yang sesuai suhunya menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan detail-detail kecil selama pemakaman. Kelembutan dalam setiap tahap pemakaman sangat penting, dan perhatian terhadap kesejahteraan jasad mencerminkan penghormatan kepada roh yang telah meninggalkan tubuhnya. Perlakuan terhadap jenazah bukan sekedar ritual yang dilakukan dengan mekanis, tetapi merupakan tindakan penuh perhatian yang menandakan kesadaran akan kehadiran roh yang mungkin masih mengamati proses tersebut. Kelembutan ini diharapkan dapat memberikan ketenangan kepada roh dan menjadi wujud kasih sayang terakhir dari orang-orang yang mencintainya. Proses pemandian jenazah tidak hanya dimaksudkan untuk membersihkan tubuh, tetapi juga sebagai simbol pemurnian spiritual sebelum jenazah dibawa menuju peristirahatan terakhirnya. Setelah proses pemandian selesai, jenazah kemudian dikafankan. Pada tahapan ini, terdapat ritual yang penuh makna dan simbolisme. Kafan adalah kain putih sederhana yang melambangkan kesederhanaan dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Namun, dalam beberapa keyakinan, roh mungkin masih memiliki permintaan yang berhubungan dengan bagaimana tubuhnya dikafani. Misalnya, roh mungkin memohon agar telapak kakinya tidak diikat terlalu kuat. Permintaan ini mungkin berkaitan dengan keinginan untuk tetap merasa bebas, bahkan setelah kematian. Selain itu, roh mungkin juga meminta agar wajahnya tidak sepenuhnya ditutup, karena ia ingin melihat wajahnya sendiri untuk terakhir kalinya, sebuah simbol perpisahan yang penuh emosi antara dirinya dan dunia yang ditinggalkannya. Keinginan untuk melihat wajah sendiri ini juga sering dihubungkan dengan keinginan terakhir roh untuk mengenang kehidupannya di dunia. Momen ini adalah saat di mana roh ingin mengucapkan selamat tinggal kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga serta orang-orang terkasih yang mungkin hadir dalam prosesi pemakaman. Dalam beberapa narasi, roh mungkin juga ingin melihat wajah anak-anaknya, istrinya, atau anggota keluarga lainnya sebelum perpisahan abadi terjadi. Ini adalah saat-saat emosional di mana roh berusaha untuk mengabadikan momen-momen terakhir bersama orang-orang yang paling berarti baginya. Ketika jenazah telah dikafani dan siap untuk dibawa keluar dari rumah menuju tempat peristirahatan terakhir, terdapat sebuah prosesi yang juga mengandung makna spiritual yang mendalam. Pada saat ini, roh mungkin merasa perlu untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada mereka yang hadir, terutama kepada keluarga dan orang-orang terkasih yang akan ditinggalkannya. Salah satu pesan yang sering diungkapkan adalah terkait tanggung jawab kepada keluarga yang ditinggalkan. Sebagai contoh, roh mungkin berpesan kepada jamaah yang mengantar jenazahnya, "Demi Allah, aku meninggalkan istriku sebagai seorang janda. Janganlah kalian menyakitinya. Anak-anakku kini menjadi yatim, maka jagalah mereka dengan baik. Pada hari ini, aku meninggalkan rumahku
dan tidak akan pernah kembali lagi. Meskipun fisik seseorang telah tiada, kasih sayang dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya tetap ada. Roh merasa perlu untuk memastikan bahwa orang-orang yang paling dicintainya tidak akan menderita setelah kepergiannya. Ini adalah bentuk cinta terakhir yang diungkapkan oleh roh kepada keluarganya sebagai pengingat bahwa meskipun ia telah tiada, kasih sayangnya akan selalu ada dan keluarganya harus dilindungi serta dijaga oleh mereka yang masih hidup. Ketika jenazah diletakkan pada keranda dan dibawa menuju kuburnya, roh mungkin memohon agar perjalanan menuju kubur tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Permintaan ini bukan tanpa alasan, karena diyakini bahwa roh ingin memberikan kesempatan terakhir bagi keluarga dan sanak saudara untuk mendengar suara hati mereka, meresapi momen perpisahan yang penuh makna sebelum jenazah dimakamkan. Permohonan ini mencerminkan betapa roh merasakan kebutuhan untuk memberikan ruang bagi keluarga yang ditinggalkan agar mereka bisa mengekspresikan perasaan terdalam. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika jenazah dibawa beberapa langkah dari rumahnya, roh mungkin berpesan kepada keluarga dan sahabat, "Wahai kekasihku, wahai saudaraku, wahai anak-anakku, janganlah kalian tertipu oleh dunia sebagaimana dunia telah memperdayaku. Janganlah kalian lalai seperti aku yang pernah lalai. Sesungguhnya aku meninggalkan apa yang telah aku kumpulkan untuk kalian sebagai warisan. Namun mereka tidak bersedia menanggung dosa-dosaku. Di dunia, Allah menghisapku, sementara kalian sibuk dengan keduniaan dan tidak mendoakanku." Pesan ini menjadi pengingat kuat tentang realitas kehidupan setelah mati serta pentingnya tidak terjerumus pada kesenangan duniawi semata. Ia juga menjadi nasihat agar keluarga dan orang-orang yang ditinggalkan terus mendoakan sang almarhum dan tidak melupakan kewajiban spiritual mereka. Al-Quran mengingatkan kita tentang pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian, sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat ini menekankan bahwa penyesalan tidak akan berguna setelah kematian. Amal saleh dan doa dari keluarga, serta anak-anak yang soleh sangatlah penting, karena roh tidak akan mampu melakukan apapun selain menunggu keputusan Allah. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abi Qolabah mengenai mimpinya yang menggambarkan keadaan mayat di alam akhirat. Dalam mimpinya, Abi Qolabah melihat kuburan-kuburan yang pecah dan mayat-mayat keluar duduk di tepi kuburnya masing-masing. Namun yang mengherankan, tidak ada satupun dari mayat-mayat tersebut yang tampak memiliki cahaya di wajah mereka. Ketika Abi Qolabah bertanya kepada salah satu mayat tetangganya tentang ketiadaan cahaya tersebut, mayat itu menjelaskan bahwa cahaya di wajah hanya diperoleh dari petunjuk serta doa anak-anak dan teman-teman. Mayat itu mengungkapkan bahwa anak-anaknya tidak soleh dan tidak pernah mendoakannya, sehingga ia tidak mendapatkan cahaya di wajahnya. Mendengar hal ini, Abi Qolabah terbangun dari tidurnya dan segera memberitahu anak-anak tetangganya. Anak-anak tersebut kemudian berjanji untuk mendoakan dan bersedekah bagi ayah mereka. Rasulullah SAW juga menggambarkan proses yang dialami oleh seseorang ketika mendekati ajalnya. Dalam salah satu hadis
yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa saat seorang mukmin hendak meninggal, sekelompok malaikat akan masuk ke dalam tubuhnya secara bertahap untuk mencabut roh. Malaikat mulai mencabut roh dari telapak kaki, kemudian bergerak naik melalui lutut, perut, dada, hingga akhirnya sampai di kerongkongan. Ini adalah proses nazak yang merupakan salah satu momen paling sulit bagi seseorang manusia karena ia harus berpisah dari dunia fisik. Namun bagi orang yang beriman, ada kebahagiaan di balik kesulitan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jika orang yang nazak adalah seorang mukmin, malaikat Jibril alaihi salam akan menebarkan sayapnya di sebelah kanan, sehingga orang tersebut bisa melihat kedudukannya di surga. Gambaran surga yang indah ini membuat seorang mukmin melupakan segala penderitaan duniawi dan hanya merasakan kerinduan mendalam untuk bertemu dengan Tuhannya di tempat abadi. Sebaliknya, jika yang nazak adalah orang yang tidak beriman atau munafik, malaikat Jibril alaihi salam akan menunjukkan neraka dengan menebarkan sayapnya di sebelah kiri, dan orang tersebut akan merasa ketakutan luar biasa. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa malaikat maut akan kesulitan mencabut roh seorang mukmin karena seluruh anggota tubuhnya dipenuhi dengan amal saleh. Malaikat maut mencoba mencabut roh dari tangan, namun tangan tersebut digunakan untuk bersedekah dan menulis ilmu. Ketika mencoba mencabut dari kaki, kaki tersebut digunakan untuk salat berjamaah dan menghadiri majelis ilmu. Begitu pula dengan telinga yang sering mendengar bacaan Al-Quran, dan mata yang selalu menatap mushaf serta menangis karena takut kepada Allah. Akhirnya, malaikat maut diperintahkan untuk memperlihatkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada roh tersebut. Ketika melihat asma Allah dan merasakan cinta mendalam kepadanya, roh keluar dengan tenang dari jasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadis lainnya, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. HR Muslim. Hadis ini menekankan bahwa amal perbuatan dan doa adalah hal yang terus berlanjut meski seseorang telah meninggal. Anak-anak yang soleh adalah aset bagi orang tua yang telah wafat, karena doa-doa mereka bisa meringankan beban di alam kubur dan memberi cahaya kepada ruh. Proses pencabutan roh dan kematian dalam Islam bukan hanya transisi dari dunia fisik ke dunia akhirat, tetapi juga mengandung makna spiritual yang mendalam. Setiap tindakan kita di dunia ini akan berdampak pada kehidupan setelah kematian. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani hidup dengan kesadaran akan akhirat, serta memastikan bahwa setiap amal kita tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Ini mencerminkan kedalaman keimanan dan pengabdian seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses pencabutan roh menjadi cermin dari amal dan spiritualitas yang kita bangun sepanjang hidup.